Spider-Man No Way Home lagi happening banget nih. Siapa yang gak kenal dengan superhero yang legend ini? Tapi sebenarnya kalian penasaran gak sih kenapa pemeran Spider-Man berganti-ganti aktor? Dan kenapa Spider-Man terpisah dari MCU dan malah diproduksi oleh Sony Pictures? Ya, Rebahaners, let's talk about it. Faktor penyebabnya salah satunya adalah karena film yang dianggap gagal dan keputusan studio yang buruk. Sampai akhirnya Spider-Man mendulang kesuksesan dengan dipilihnya Tom Holland sebagai pemeran Spider-Man yang baru. Kesuksesan Spider-Man Tom Holland tidak terlepas dari campur tangan Marvel Studios, walaupun secara resmi masih di bawah Sony Pictures ketika belum bergabung di MCU, atau ketika versinya Andrew Garfield, sutradaranya Mark Webb, dua filmnya itu dirasakan hambar dan kurang greget. Dahulu, Marvel sempat mengalami krisis kebangkrutan. Hal ini terjadi sekitar tahun 1998. Saat itu Marvel memutuskan untuk mencari modal agar bisnis komik mereka bisa diselamatkan. Mereka menjual lisensi karakternya kepada beberapa studio besar untuk mendapatkan modal. Lalu, seorang eksekutif Sony Pictures, yaitu Lando, sedang mencari cara agar hak atau lisensi layar lebar untuk karakter Spider-Man. Dan mantan CEO Marvel merasa tertarik dengan menawarkan Sony hak lisensi untuk setiap karakter Marvel, termasuk diantaranya ada Iron Man, Thor, The Panther, dan Ant-Man untuk dibeli dengan seharga 20 miliar US dollar. Namun pihak Sony tidak tertarik dengan semua karakter yang ditawarkan Marvel kepadanya. Hanya satu karakter saja, yaitu Spider-Man, yang kemudian mereka beli dengan harga 7 miliar US dollar. Mulai saat itu, Sony memiliki lisensi penuh atas karakter Spider-Man, dan dengan leluasa mereka bisa membuat film layar lebarnya. Sementara Marvel sendiri terlilit hutang yang cukup besar dengan Disney, dan pada tahun 2009 Disney resmi membeli Marvel untuk bagian dari waralaba mereka. Oleh karena itu, Marvel sekarang di bawah naungan Disney, dan setiap Marvel membuat film, mereka harus mendiskusikannya kepada Disney sebagai atasan mereka. Lalu setelah Sony memiliki lisensi Spider-Man, mereka mulai merilis Spider-Man pertama pada tahun 2002. Film ini dianggap sebagai perkembangan pesat untuk industri film superhero yang ada di Hollywood. Saking meledaknya film Spider-Man kala itu, mereka bisa meraup keuntungan sebesar 829 miliar US dollar di seluruh box office dunia. Dan Sony optimis untuk melanjutkan film Spider-Man berikutnya. Ya, sebagian fans Spider-Man menganggap jika film Spider-Man yang epic tetaplah Spider-Man versi Sam Raimi yang dibintangi oleh Tobey Maguire. Sebagian pihak juga berpendapat jika Tobey diibaratkan sebagai Christopher Reeve-nya Spider-Man. Ya, bagi yang belum tahu, Christopher Reeve adalah aktor legendaris pemeran Superman versi original, Superman 1 sampai dengan 4. Hampir semua penggemar film superhero sepakat jika Spider-Man 2 tahun 2004 adalah film yang memukau dan memorable. Selain mendapatkan ulasan positif, Spider-Man 2 kali itu juga laris manis di box office. Lalu sutradara Sam Raimi mempersiapkan Spider-Man 3 agar bisa lebih baik dari Spider-Man 2. Namun ternyata hasilnya malah di bawah harapan. Ekspektasi tinggi akan seperti Spider-Man 2 malah membuat tekanan bagi si pembuat film dan membuahkan kegagalan. Yang pertama, musuh yang terlalu banyak. Di Spider-Man 2002, villain atau musuhnya digambarkan secara jelas latar belakangnya, yaitu Norman Osborn alias Green Goblin. Begitu juga dengan sequel pertamanya. Nah, di Spider-Man 3, musuh yang dihadirkan kebanyakan yaitu 3 musuh, walaupun Harry Osborn di akhir filmnya tobat dan membantu Spider-Man. Kemudian nampak Venom yang dipaksakan. Dalam salah satu informasi di website berita luar negeri, Sam Raimi sebenarnya tidak ingin ada Venom di Spider-Man 3. Namun karena fans ingin segera melihat Venom di filmnya, maka dimasukkanlah karakter tersebut. Akibat dari kegagalan dalam memenuhi ekspektasi, sutradara Sam Raimi mundur dari jabatannya sebagai sutradara sekaligus membuat Sony Pictures membatalkan proyek Spider-Man 4 yang seharusnya dirilis tahun 2011. Akhirnya Sony meribut ulang film Spider-Man dengan memilih sutradara Mark Webb dan mendatangkan aktor baru yaitu Andrew Garfield. Lalu merilis The Amazing Spider-Man. Setelah film The Amazing Spider-Man rilis, kritik keras dilontarkan beberapa penggemar film Spider-Man dikarenakan film ini terlalu sia-sia menceritakan ulang cerita Spider-Man yang penonton sudah banyak mengetahuinya.
Selain itu, perubahan cerita juga dikritik, yaitu sebuah alur cerita baru yang ditambahkan. Sebuah kematian ayah Peter menjadi bagian dari konspirasi yang tidak jelas. Film The Amazing Spider-Man meskipun gagal memuaskan para penggemar dan kinerjanya yang buruk di box office, namun Sony masih optimis untuk melanjutkan ceritanya. Lalu munculnya film The Amazing Spider-Man 2 ternyata malah semakin menjadi buruk dengan membawa aktor pemenang Oscar Norman Osborn sebagai penjahat baru di film tersebut. Tapi dipilihnya aktor berkompeten ini belum mampu mensukseskan film sequel ini. Banyak yang beranggapan Sony seperti mengabaikan pelajaran berharga yang dipetik dari kegagalannya di film Spider-Man 3. Ketika waralaba Spider-Man mengalami kegagalan, di sisi lain Marvel Cinematic Universe semakin berkembang setelah Iron Man menggebrak MCU dan terutama kesuksesannya di Avengers 2012 mampu memuaskan apa yang diharapkan penonton dari film superhero. Dan di sini Sony mulai melihat peluang dari MCU. Di sisi lain, Marvel juga tertarik nih dengan karakter Spider-Man yang dimiliki oleh Sony. Karena Spider-Man adalah karakter penting yang sangat terkenal baik dari komik, game maupun film sekalipun. Akhirnya, kesepakatan kerjasama tercapai. Semula banyak yang beranggapan Spider-Man tidak akan muncul di film MCU. Setelah diputuskan, mereka membuat ulang kembali film Spider-Man sekali lagi yang tidak melanjutkan film The Amazing Spider-Man. Marvel Studio bekerja sama dengan Sony dan mengenalkan Spider-Man di film Civil War yang dibintangi oleh Tom Holland. Versi karakter Spider-Man dari Tom Holland disambut baik oleh penggemar film Spider-Man. Dan keputusan Sony untuk bekerja sama dengan MCU adalah langkah yang sangat tepat. 2 tahun setelah pengenalannya di film Civil War, Tom Holland membintangi film solo pertamanya yaitu Spider-Man Homecoming. Film ini adalah film Spider-Man pertama yang diproduksi oleh Marvel Studio dan terbukti sukses dalam segala hal dan meraih pendapatan box office di seluruh dunia yang menempati urutan kedua setelah Spider-Man 3. Petualangan Spider-Man masih terus berlanjut di 2 film Marvel terbesar hingga saat ini. Nah, itulah alasan kenapa Spider-Man selalu berganti-ganti aktor dan filmnya selalu dibuat ulang beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya sekarang kita bisa menyaksikan nih Spidey bisa kembali lagi ke rumahnya di MCU berkat kerjasama Sony dan MCU. Sekian penjelasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, jangan lupa subscribe.